Salam Primo CS. Buat lo yang suka sama Harley V-Rod, basicnya dari mana lagi? Wah, banyak deh sekarang, makin banyak. Karena gue mau tambahin satu lagi basic yang asik buat jadi V-Rod. Contohnya, nih, mau tahu nggak siapa dia? Tapi udah ketahuan sih. Bentar ya. Nah, ini ada Kiwi. Betul. Kiwi V250 FI atau fuel injection, yang mana Kiwi ini juga ada di bawah satu payung daripada Benelli di Indonesia. Jadi Kiwi V250 sekarang memang kita banyak lihat dia dimodifikasi. Walaupun memang bentuk asalnya masih agak, menurut gue ya, masih agak lucu gitu. Genrenya ke 80-90 enggak juga. Tapi dibilang gaya-gaya scrambler ya enggak juga. Bentuk kakinya ke depan. Jadi enaknya sih memang kita perjelas daripada tujuannya dia supaya lebih mantep. Contohnya yaitu ke gaya V-Rod, betul. Nah, gue lagi coba nih satu Kiwi yang untuk kita bikin bergaya V-Rod. Jadi kita bilang ini project 90%. Kenapa 90%? Karena tinggal ditacap dikit-dikit lagi jadi. Tapi yang mau gue kasih lihat ke Primo CS adalah itu tadi, kalau mau jadi V-Rod dari basic Kiwi seperti apa? Iya. Yang pertama-tama dari si Kiwi ini, setelah kita lucuti semua bajunya, boleh dibilang yang paling mesti kita edit pertama, walaupun dibilang banyak gak banyak, adalah sasis. Jadi Kiwi kalau habis dicopotin semuanya, kita lihat sasisnya. Karena bagian ban belakang kita mau pakai ban yang agak lebar, juga nantinya lebih pendek. Jadi sasis bagian dalam Kiwi itu mau nggak mau ditipisin tuh. Jadi di belakang ada sasis Kiwi, di balik spakbor itu ada bagian luar, bagian dalam. Nah, bagian dalam itu mau nggak mau kita tipisin supaya ban belakang ukuran 160 di pelek 5,5 inci masuk. Jadinya kayak begini. Tuh. Terus apa lagi? Udah ketahuan belum? Iya. Gue pindahin shock breaker dari samping jadi ala monoshock yang adanya di tengah. Karena kalau lo mau lihat gaya-gayanya V-Rod, itu dia jelas shocknya dia nampilinnya di dalam gitu. Jadi karena dia expose daripada frame. Di sini juga gue coba masukin shock breaker Kiwi yang di extend dari arm, terus dia di plug in ke sasis dengan ala-ala monoshock. Walaupun gue tetap pakai dual shock 2, tapi di dalam posisi seperti monoshock. Jadi seperti ini. Otomatis bagian arm ke belakang itu jadi clean, alias bisa diekspos. Mulai dari body, rangka, dan lain-lain bisa ke-expose. Terus side panel kiri kanan, ini sekarang masih gue tutupin plastik sih, spakbor belakang sama ini, karena gue masih nyoba-nyoba beberapa bagian biar dia nggak baret. Side panel ini kita bikin dari steel galvanis yang kita tekuk mengikuti bentuk daripada frame-nya si Kiwi. Karena kalau kita pakai frame aslinya yang dari plastik, itu memang gurat-guratannya terlihat lebih modern, tapi gue maunya dia lebih clean sama lebih polos. Lanjut ke depan, daripada sasis yang untuk menopang mesin nggak kita apa-apain. Hanya, nih, ini gue ganti tangki yang cangkang atas bagian atasnya itu ngebulet gitu. Terus kalau lihat dari atas, sasis tangkinya bentuknya begini dari depan, bulet sampai belakang ala-ala teardrop. Ini menurut gue yang paling cocok kalau lo mau gaya-gaya V-Rod atau gaya-gaya American Pride. Itu tadi, karena tangki aslinya Kiwi gue rasa secara bentuk masih agak ngotak ya, dan mungkin selera sih. Menurut sebagian orang bagus, tapi menurut gue kalau mau jadi V-Rod lebih mantep pakai yang model begini. Sebagian memang orang nanya, ini mirip-mirip sama tangki si A, si B, si C. Ya jelas mirip, orang tangki bensin pasti mirip-mirip lah. Memotor ini, memotor itu, memotor ini. Jadi yang jelas gue lebih senang dia tangki bulat ala teardrop, dari depan tinggi ke belakang rendah supaya bentuknya dapat banget. Sekarang gue lagi desain joknya yang dari bentuk tangki turun ke bawah, naik lagi ke spakbor. Nah, kurang lebih begitu kalau gaya-gaya V-Rod. Terus dari sini nanti kita akan tambahin airbox. Mungkin ini airbox beneran sih, bukan dummy, yang lagi kita custom sama knalpotnya. Jadi gue minta ke Primo CS, boleh dong kasih kita masukan
knalpotnya kayak apa nih? Yang jelas pasti twin pipes dari twin 2 biji, terus ada kolaborasi sama airbox ya. Boleh dong kasih kita masukan bagian tengahnya. Karena menurut gue bagian depan gue sih udah oke. Yang pertama gue turunin tingginya keyway stangnya ini lewat part aslinya yang gue potong. Jadi racernya keyway yang gede itu kita potong jadi 3 bagian. Ini gue ambil yang bagian atas, dan yang ini gue ketemuin sama bagian yang paling bawah. Karena bentuk stangnya atau fat barnya si keyway gue masih suka sih bentuknya. Hanya ukuran stang ini nggak gampang untuk ganti punya keyway dengan substitusi. Karena beberapa banyak ukuran banci ya. Kalau depan lo pakai 22 atau 24, di sininya lo ketemu dengan 24,5 atau ada 0, ya. Tapi kalau lo pakai stang keyway, plek, ini langsung kepasang. Hanya lo harus adjust daripada racer. Lo bisa beli racer sih di aftermarket, tapi menurut gue kalau ini itu bener-bener barang dia yang kita modifikasi lagi. Jadi dari segi harga malah mungkin lebih mahal kalau lo kayak begini, tapi lebih puas. Nah, setelah lihat dari depan stangnya jadi agak pendek, jauh nih pendeknya. Mungkin bedanya sekitar 10 cm lebih sih kalau gue ukur-ukur ya. Bentuknya stang jadi deket ke tangki. Ini menurut gue udah oke nih. Terus karena keyway depannya dia udah upside down, jadi menurut gue udah cukup ganteng lah. Dan kita pasangin dia spakbor medium yang kecil-kecil aja, udah cukup. Nah, keyway ini gue ganti velgnya by the way. Karena menurut gue velgnya dia selain lebarnya masih bisa digedein lagi, sama bentuknya udah ketara banget, ring 16-16. Dan kadang-kadang untuk nyari bannya, komposisinya selain mahal sama part yang nggak terlalu banyak gitu, merek yang tersedia, kita mau coba untuk dia ambil arah ke Virot. Jadi belakang gue pakai 17 dengan lebar 5,5 dan ban 160. Depan gue pakai ring 18, lebarnya 3 inci. Nah, ini bannya kita pakai komposisi 110. Sebenarnya sih 100 atau 110 udah cakep, karena memang kalau lo lihat daripada Harley si Virot, misalnya lo mau ikutin komposisi bannya ya, biasanya mereka depan 120, belakang 200, jadi atau 180. Jadi lo ada beda 60 atau 70 udah cukup deh ya. Nah, di sini coba kita ikutin nih. Ini bedanya sekitar 50 sih. Jadi ini kalau lo mau kecilin lagi di 100 masih oke lah. Jadi ini dia bentuk keyway yang lagi kita mau jadiin ala-ala Virot. Jadi ini project 90% yang mana gue meminta dong masukannya dari Primo CS. Kira-kira knalpotnya kayak apa, airboxnya kayak apa, sama kedok depannya kayak apa. Karena gini, kedok depannya keyway atau cover headlampnya keyway memang udah bagus, tapi dia pasti pakai lampu daymaker yang 575. Gue sih maunya 7 inci. Terus gue juga nggak mau terlalu plek-ketiplek ngikutin punyanya si Virot. Tapi gue juga nggak mau kalau misalnya dia masih mengusung bentuk aslinya. Karena bentuk aslinya menurut gue gimana gitu ya. Ya mungkin masih mirip sama motor standar lah. Gue maunya agak beda sedikit. Jadi itu dia dong, bantu gue dong Primo CS. Kira-kira cover headlampnya kayak apa, atau jilbabnya kayak apa, knalpotnya kayak apa, sama airboxnya kayak apa. Yang jelas kalau footpack yang belakang gue tetap pakai aslinya buat boncenger. Yang depan memang lagi gue coba 2 model. Ada model yang gede atau medium, atau juga model floorboard kayak Harley. Cuman floorboard gue lihat kemarin gue coba kegedean banget sih. Jadi kayaknya mungkin gue nggak pakai floorboard. Jadi gue tetap pakai footpack. Nah, kurang lebih seperti ini. By the way, ini motor punya kenalan gue, temen gue. Walaupun gue belum pernah ketemu dia ya. Namanya Bro Henry. Tapi dia pintar banget ngomong. Enak banget, jadi gue berasa deket banget sama dia. Jadi walaupun kita belum pernah ketemu langsung ya, cuman video callan, ngobrol-ngobrol, sharing konsep, dia berasa sama gue tuh kayak udah kenal lama deh. Nah, jadi dia bisa mentransformasi apa yang dia mau dan apa yang coba gue jawab di motor ini. Jadi kurang lebih di 90% ini, edisi 90% ini, gue minta masukan dari Primo CS. Dan yang pasti gitu ini motor jadi, akan gue kasih lihat lagi ke Primo CS. Jadi selalu like, comment, share, sama subscribe video gue. Juga selalu support deh ya. Di share-share dong kemana-mana biar anak-anak
Kiwi, Benelli, motor lain juga bisa ikut dapat tambahan basic daripada yang penyuka V-Rod. Kurang lebih begitu ya Primo CS. Jadi jangan lupa tadi like, comment, share, sama subscribe. Gue juga ada Instagram di Primo 116 Garage, dan ada juga TikTok biar kekinian gitu kayak orang-orang sekarang. Walaupun gue nggak bisa joget, tapi boleh intip dong di Norman Pulungan 22 ya. Nanti lo bisa lihat deh. Jadi pantau terus dan support terus. Gue pamit dan thank you Primo CS. Dah.